Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan sistem Internet of Things modern, yaitu database dan API. Pada sistem IoT modern, perangkat seperti ESP32, sensor, gateway, server, dashboard, hingga aplikasi mobile harus mampu saling terhubung dan bertukar data secara otomatis. Agar seluruh sistem tersebut dapat bekerja dengan baik, maka dibutuhkan mekanisme penyimpanan data yang terstruktur serta jalur komunikasi yang standar antar sistem. Inilah alasan mengapa database dan API menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem IoT modern. Mahasiswa sekalian, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana perangkat IoT mengirim data ke internet atau cloud. Namun pertanyaan penting berikutnya adalah, setelah data dikirim, data tersebut akan disimpan di mana, bagaimana cara mengambilnya kembali, dan bagaimana data tersebut dapat digunakan oleh aplikasi lain seperti dashboard monitoring atau mobile application. Disinilah database dan API memiliki peran yang sangat besar. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terstruktur. Sedangkan API berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar sistem. Tanpa database, data sensor hanya lewat sesaat dan tidak dapat disimpan. Tanpa API, perangkat IoT tidak dapat berkomunikasi dengan server secara standar. Mahasiswa sekalian, dalam sistem IoT modern, data yang dikirim sensor biasanya bersifat real-time dan terus-menerus. Bayangkan sebuah sistem monitoring suhu industri. Setiap beberapa detik sensor mengirim suhu, kelembaban, arus, tegangan, atau tekanan. Jika data tersebut tidak disimpan dengan baik, maka histori data akan hilang dan tidak dapat dianalisis. Padahal histori data sangat penting untuk monitoring, analisis performa, prediksi kerusakan, hingga pengambilan keputusan otomatis. Karena itu database menjadi komponen vital dalam sistem IoT modern. Mahasiswa sekalian, database adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur agar mudah diakses, diolah, dan dikelola kembali. Dalam IoT, database memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah menyimpan data sensor secara real-time. Setiap data yang dikirim perangkat IoT akan direkam secara otomatis ke dalam database. Fungsi kedua adalah menyimpan histori data. Histori ini sangat penting untuk analisis tren, evaluasi sistem, dan audit data. Fungsi berikutnya adalah mendukung analisis data. Data yang tersimpan dapat digunakan untuk machine learning, artificial intelligence, predictive maintenance, dan sistem monitoring cerdas. Fungsi terakhir adalah sebagai sumber data bagi aplikasi lain. Dashboard, mobile application, dan sistem cloud akan mengambil data dari database yang sama. Mahasiswa sekalian, dalam dunia IoT terdapat dua jenis database yang paling umum digunakan, yaitu relational database atau SQL dan non-relational database atau NoSQL. Relational database menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap tabel terdiri dari baris, kolom, dan relasi antar data. Contoh database SQL yang populer adalah MySQL dan PostgreSQL. Database jenis ini cocok digunakan untuk data yang strukturnya jelas dan stabil. Misalnya, data sensor suhu, waktu, ID perangkat, dan status sistem. Sedangkan NoSQL lebih fleksibel. Data biasanya disimpan dalam bentuk JSON, dokumen, atau key value. Contoh database NoSQL yang banyak digunakan pada IoT adalah Firebase dan MongoDB. Keunggulan utama NoSQL adalah mudah diskalakan, fleksibel, dan sangat cocok untuk data IoT dalam jumlah besar yang berubah-ubah secara dinamis.
Mahasiswa sekalian, dalam sistem IoT modern, format data yang paling umum digunakan adalah JSON atau JavaScript Object Notation. JSON menjadi standar komunikasi karena ringan, mudah dibaca manusia, dan mudah diproses oleh mesin. Contoh sederhana data JSON adalah suhu, kelembaban, waktu, device ID, dan status sistem. Setiap data memiliki pasangan key dan value. Sebagai contoh, key suhu memiliki value 30 derajat. Format JSON ini nantinya dikirim oleh ESP32 menuju server melalui API. Mahasiswa sekalian, salah satu hal paling penting dalam pengembangan IoT adalah API atau Application Programming Interface. API dapat dianalogikan seperti pelayan di restoran. Pelanggan memesan makanan melalui pelayan. Kemudian pelayan menyampaikan pesanan ke dapur. Dan akhirnya makanan dikembalikan kepada pelanggan. Dalam IoT, ESP32 bertindak sebagai pelanggan, server sebagai dapur, dan API sebagai pelayan penghubung. API memungkinkan pengiriman data, pengambilan data, dan komunikasi antar sistem berjalan secara standar. Mahasiswa sekalian, API pada sistem IoT biasanya menggunakan REST API berbasis HTTP. Dalam REST API terdapat beberapa metode utama. Metode pertama adalah GET. GET digunakan untuk mengambil data dari server. Contohnya membaca data sensor terbaru dari database. Metode kedua adalah POST. POST digunakan untuk mengirim data baru ke server. Contohnya ESP32 mengirim data suhu ke database cloud. Metode berikutnya adalah PUT. PUT digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Sedangkan delete digunakan untuk menghapus data dari server. Keempat metode ini menjadi dasar komunikasi pada hampir seluruh sistem IoT modern. Mahasiswa sekalian, pada materi juga dijelaskan alur kerja sistem database IoT. Alurnya dimulai dari sensor. Sensor membaca kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, atau tekanan. Data kemudian dikirim ke ESP32. ESP32 mengirim data menuju API menggunakan koneksi internet. API menerima data dan menyimpannya ke database. Setelah itu dashboard atau aplikasi mobile mengambil data dari database melalui API yang sama. Semua proses ini terjadi secara otomatis dan real-time. Inilah yang membuat sistem IoT modern mampu melakukan monitoring jarak jauh secara terus-menerus. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan program ESP32 dijelaskan bagaimana perangkat IoT mengirim data menggunakan metode POST. ESP32 menggunakan library Wi-Fi H dan HTTP Client H. Perangkat akan terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kemudian membuat koneksi ke endpoint API. Data sensor kemudian dibentuk dalam format JSON. Contohnya, suhu 30,5 derajat dan kelembaban 70%. Setelah itu data dikirim menggunakan HTTP POST ke server. Jika berhasil, server biasanya memberikan response code 200 atau 201. Response code ini menandakan bahwa data berhasil diterima dan disimpan. Mahasiswa sekalian, selain mengirim data, ESP32 juga dapat mengambil data dari server menggunakan metode GET. Metode GET biasanya digunakan untuk mengambil konfigurasi, membaca histori data, atau menerima perintah aktuator. Pada proses ini ESP32 mengirim request ke server. Kemudian server mengambil data dari database dan mengirim respons dalam format JSON. ESP32 kemudian menampilkan data tersebut pada serial monitor. Proses ini menjadi dasar komunikasi dua arah dalam sistem IoT modern. Mahasiswa sekalian, salah satu penyebab paling umum kegagalan komunikasi IoT adalah kesalahan format JSON. Karena itu format JSON harus ditulis dengan benar. Key harus menggunakan tanda kutip.
String harus berada di dalam tanda kutip ganda, sedangkan angka ditulis tanpa tanda kutip. Kesalahan kecil seperti tanda koma atau kurung yang tidak tepat dapat menyebabkan API gagal membaca data. Karena itu, validasi John menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem IoT profesional. Mahasiswa sekalian, setelah data tersimpan dalam database, maka data dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain. Salah satunya adalah dashboard monitoring. Dashboard dapat menampilkan grafik suhu, grafik kelembaban, status perangkat, dan histori data secara real-time. Selain dashboard web, data juga dapat ditampilkan pada aplikasi Android atau iOS. Bahkan sistem dapat dikembangkan menjadi monitoring industri modern dengan fitur alarm otomatis, notifikasi Telegram, email warning, hingga sistem artificial intelligence berbasis cloud. Mahasiswa sekalian, pada bagian praktikum dijelaskan langkah implementasi sistem database dan API sederhana menggunakan ESP32. Tahap pertama adalah menyiapkan server dan endpoint API. Tahap kedua adalah mengupload program ESP32 yang mengirim data sensor menggunakan metode POST. Tahap ketiga adalah melakukan pengujian sistem. Mahasiswa harus memastikan data masuk ke database, response code berhasil, dan data dapat diambil kembali menggunakan metode GET. Praktikum ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem IoT modern berbasis cloud dan monitoring online. Mahasiswa sekalian, dalam implementasi nyata sering muncul beberapa permasalahan. Misalnya, API tidak merespons, data gagal masuk database, atau koneksi HTTP gagal. Karena itu, troubleshooting menjadi kemampuan penting bagi seorang engineer IoT. Mahasiswa harus mampu memeriksa URL endpoint, koneksi Wi-Fi, status server, format John, hingga konfigurasi backend. Kemampuan analisis masalah seperti ini sangat penting dalam dunia industri nyata. Mahasiswa sekalian, inti terbesar dari seluruh materi ini adalah memahami bahwa IoT modern bukan hanya tentang sensor dan mikrokontroler. Sistem IoT modern harus mampu mengirim data, menyimpan data, mengambil data kembali, dan mengintegrasikan data dengan berbagai sistem digital. Database dan API menjadi fondasi utama yang membuat seluruh proses tersebut dapat berjalan secara otomatis dan terhubung. Tanpa database, data tidak memiliki histori. Tanpa API, sistem tidak dapat saling berkomunikasi. Karena itu, penguasaan database dan API menjadi kemampuan wajib bagi engineer IoT modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa database berfungsi menyimpan data IoT secara terstruktur dan persisten, sedangkan API berfungsi menghubungkan perangkat IoT dengan server dan aplikasi lain menggunakan komunikasi standar berbasis HTTP dan JON. Dengan integrasi database dan API, sistem IoT menjadi jauh lebih powerful karena mampu melakukan monitoring, analisis, dan pengambilan keputusan secara real-time. Sebagai calon engineer profesional, mahasiswa harus mampu memahami konsep komunikasi data modern agar mampu membangun sistem IoT yang cerdas, terintegrasi, dan siap digunakan pada dunia industri nyata. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.